Manusia Republik Indonesia 2023 naik jadi ke-47. Cara belajar dan anggaran pendidikan disorot. Daya saing sumber daya manusia atau SDM di Indonesia tahun 2023 naik 4 peringkat dari 51 ke 47 dari 64 negara di dunia. Cara belajar di pendidikan dasar disorot. Daya saing sumber daya manusia di Indonesia itu hasil riset International Institute for Management Development atau IMD World Talent Ranking WTR 2023. Kenaikan posisi Indonesia merupakan pencapaian signifikan dari posisi 51 pada 2022. Demikian disampaikan dalam rilis IMD yang ditulis Senin tanggal 23 bulan 10 2023. IMD WTR 2023 membandingkan tingkat daya saing sumber daya manusia di 64 negara dunia dengan mengevaluasi 3 faktor penentu beserta faktor-faktor turunan yang jadi keunggulannya. Untuk di Indonesia, yang peringkat akumulatifnya 47 dunia, demikian peringkatnya saat dirinci untuk beberapa faktor utama dan turunan. 1. Investasi dan pengembangan sumber daya manusia, peringkat 52 dunia. A. Penerapan kerja magang, peringkat 10 dunia. B. Prioritas latihan di tempat kerja, peringkat 14 dunia. Faktor-faktor investasi dan pengembangan sumber daya manusia itu berkontribusi mendongkrak kualitas kompetensi sumber daya manusia Indonesia. 2. Daya tarik bagi sumber daya manusia asing, peringkat 31 dunia. A. Indeks biaya hidup di Indonesia, peringkat 15 dunia. Biaya hidup di Indonesia menjadi faktor yang menarik minat tenaga kerja asing. 3. Tingkat kesiapan untuk mempertahankan sumber daya manusia di dalam negeri, peringkat 46 dunia. A. Kecukupan ketersediaan tenaga kerja terampil, peringkat 13 dunia. B. Daya saing manajer senior di Indonesia yang dinilai cukup baik, peringkat 12 dunia. Alokasi dana pendidikan di Indonesia dibanding dengan negara lain. Menurut Profesor Arturo Briz, Direktur World Competitiveness Center (IMD), yang memproses riset WTR, dengan hasil tersebut Indonesia masih harus melakukan pembenahan di sejumlah area. Salah satu faktor yang menjadi sorotan adalah peningkatan alokasi dana pendidikan. Pasalnya, anggaran pendidikan Indonesia saat ini masih rendah. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, Produk Domestik Bruto Indonesia sebesar 19.588 triliun rupiah. Sedangkan anggaran pendidikan terrealisasi tahun 2022 sebesar 472,6 triliun rupiah. Artinya, anggaran pendidikan Indonesia masih ada di angka 2,4% PDB. Di sisi lain, total anggaran pendidikan per siswa di Indonesia ada di angka 1.383 US dollar. Atau sekitar 21,3 juta rupiah, pun tergolong rendah dibanding negara lain. Bandingkan soal anggaran pendidikan dengan peringkat 1, 2, 3 dalam peringkat daya saing SDM di dunia ini yang diraih, yakni 1. Negara Swiss, anggaran pendidikan 5,7% dari PDB, dengan anggaran pendidikan per siswa 26.286 US dollar, atau sekitar 404 juta rupiah. 2. Negara Luxembourg, anggaran pendidikan 4,7% dari PDB, dengan anggaran pendidikan per siswa 31.514 US dollar, atau sekitar 484 juta rupiah. 3. Negara Islandia, anggaran pendidikan 7,7% dari PDB, dengan anggaran pendidikan per siswa 17.456 US dollar, atau sekitar 269 juta rupiah. Lalu bandingkan pula dengan negara ASEAN yang menjadi objek riset ini, seperti Singapura yang masuk peringkat 8 daya saing SDM dunia, Malaysia hingga Filipina sebagai berikut. 1. Negara Singapura.
Anggaran pendidikan 2,3% dari PDB, dengan anggaran pendidikan per siswa 10.929 US dollar atau sekitar 168 juta rupiah. 2. Negara Malaysia. Anggaran pendidikan 4,2% dari PDB, dengan anggaran pendidikan per siswa 2.060 US dollar atau sekitar 31 juta rupiah. 3. Negara Filipina. Anggaran pendidikan 3,1% dari PDB, dengan anggaran pendidikan per siswa 367 US dollar atau sekitar 5,6 juta rupiah. Dari data di atas, Indonesia cuma unggul di atas Filipina yang masuk peringkat 60 dunia dalam daya saing SDM. Malaysia masih di atas Indonesia di peringkat 33 dunia menurut data IMD. Alokasi dana pendidikan dan anggaran pendidikan per siswa perlu ditingkatkan karena keduanya menempatkan Indonesia di posisi ke-55 dari 64 negara dunia, tutur BRIS. Cara belajar di pendidikan dasar menengah disorot. Sementara itu, Profesor Afiliasi Kepemimpinan dan Organisasi IMD, Rick Roy, mengatakan cara belajar untuk tingkat pendidikan dasar di Indonesia masih sangat tradisional. Roy mengatakan, cara belajar harus diubah dengan lebih inovatif untuk meningkatkan SDM di Indonesia. Bagaimana mengajarkan berpikir logik, mencari solusi, bekerja dalam tim, kolaboratif, kreatif mencari ide, dan sebagainya di pendidikan dasar menengah. Ini kan keterampilan yang didapatkan di dunia profesional ya, yang biasanya didapatkan melalui pelatihan. Nah, alangkah baiknya, SDM di Indonesia mendapatkan keterampilan ini lebih dini di pendidikan dasar menengah. Jadi, tidak perlu sampai menunggu memasuki dunia profesional, jelas Roy pada beberapa jurnalis di Hotel Langham, SCDBD, beberapa waktu lalu. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di dunia profesional itu, imbuh Roy, harus dimasukkan ke dalam sistem pendidikan Indonesia. Roy pun merespon soal kurikulum Merdeka Belajar yang akan diterapkan menjadi kurikulum nasional 2024. Menurutnya, mengukur perubahan kurikulum membutuhkan waktu bertahun-tahun. Saya mendengar kurikulum Merdeka Belajar itu yang lebih fleksibel. Butuh bertahun-tahun untuk melihat dampaknya. Namun ini, kurikulum Republik Indonesia 2023 naik jadi ke-47. Cara belajar dan anggaran pendidikan disorot. Daya saing sumber daya manusia atau SDM di Indonesia tahun 2023 naik 4 peringkat dari 51 ke 47 dari 64 negara di dunia. Cara belajar di pendidikan dasar disorot. Daya saing sumber daya manusia di Indonesia itu hasil riset International Institute for Management Development atau IMD World Talent Ranking WTR 2023. Kenaikan posisi Indonesia merupakan pencapaian signifikan dari posisi 51 pada 2022. Demikian disampaikan dalam rilis IMD yang ditulis Senin tanggal 23 bulan 10 2023. IMD WTR 2023 membandingkan tingkat daya saing sumber daya manusia di 64 negara dunia dengan mengevaluasi 3 faktor penentu beserta faktor-faktor turunan yang jadi keunggulannya. Untuk di Indonesia, yang peringkat akumulatifnya 47 dunia, demikian peringkatnya saat dirinci untuk beberapa faktor utama dan turunan. 1. Investasi dan pengembangan sumber daya manusia, peringkat 52 dunia. A. Penerapan kerja magang, peringkat 10 dunia. B. Prioritas latihan di tempat kerja, peringkat 14 dunia. Faktor-faktor investasi dan pengembangan sumber daya manusia itu berkontribusi mendongkrak kualitas kompetensi sumber daya manusia Indonesia. 2. Daya tarik bagi sumber daya manusia asing, peringkat 31 dunia. A. Indeks biaya hidup di Indonesia, peringkat 15 dunia. Biaya hidup di Indonesia
menjadi faktor yang menarik minat tenaga kerja asing. 3. Tingkat kesiapan untuk mempertahankan sumber daya manusia di dalam negeri, peringkat 46 dunia. A. Kecukupan ketersediaan tenaga kerja terampil, peringkat 13 dunia. B. Daya saing manajer senior di Indonesia yang dinilai cukup baik, peringkat 12 dunia. Alokasi dana pendidikan di Indonesia dibanding dengan negara lain. Menurut Profesor Arturo Bris, Direktur World Competitiveness Center (IMD), yang memproses riset WTR, dengan hasil tersebut Indonesia masih harus melakukan pembenahan di sejumlah area. Salah satu faktor yang menjadi sorotan adalah peningkatan alokasi dana pendidikan. Pasalnya, anggaran pendidikan Indonesia saat ini masih rendah. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, produk domestik bruto Indonesia sebesar 19.588 triliun rupiah. Sedangkan anggaran pendidikan terrealisasi tahun 2022 sebesar 472,6 triliun rupiah. Artinya, anggaran pendidikan Indonesia masih ada di angka 2,4% PDB. Di sisi lain, total anggaran pendidikan per siswa di Indonesia ada di angka 1.383 US dollar atau sekitar 21,3 juta rupiah, pun tergolong rendah dibanding negara lain. Bandingkan soal anggaran pendidikan dengan peringkat 1, 2, 3 dalam peringkat daya saing SDM di dunia ini yang diraih, yakni 1. Negara Swiss, anggaran pendidikan 5,7% dari PDB, dengan anggaran pendidikan per siswa 26.286 US dollar atau sekitar 404 juta rupiah. 2. Negara Luxembourg, anggaran pendidikan 4,7% dari PDB, dengan anggaran pendidikan per siswa 31.514 US dollar atau sekitar 484 juta rupiah. 3. Negara Islandia, anggaran pendidikan 7,7% dari PDB, dengan anggaran pendidikan per siswa 17.456 US dollar atau sekitar 269 juta rupiah. Lalu bandingkan pula dengan negara ASEAN yang menjadi objek riset ini, seperti Singapura yang masuk peringkat 8 daya saing SDM dunia, Malaysia, hingga Filipina sebagai berikut. 1. Negara Singapura, anggaran pendidikan 2,3% dari PDB, dengan anggaran pendidikan per siswa 10.929 US dollar atau sekitar 168 juta rupiah. 2. Negara Malaysia, anggaran pendidikan 4,2% dari PDB, dengan anggaran pendidikan per siswa 2.060 US dollar atau sekitar 31 juta rupiah. 3. Negara Filipina, anggaran pendidikan 3,1% dari PDB, dengan anggaran pendidikan per siswa 367 US dollar atau sekitar 5,6 juta rupiah. Dari data di atas, Indonesia cuma unggul di atas Filipina yang masuk peringkat 60 dunia dalam daya saing SDM. Malaysia masih di atas Indonesia di peringkat 33 dunia menurut data IMD. Alokasi dana pendidikan dan anggaran pendidikan per siswa perlu ditingkatkan karena keduanya menempatkan Indonesia di posisi ke-55 dari 64 negara dunia, tutur Bris. Cara belajar di pendidikan dasar menengah disorot. Sementara itu, Profesor Afiliasi Kepemimpinan dan Organisasi IMD, Rick Roy, mengatakan cara belajar untuk tingkat pendidikan dasar di Indonesia masih sangat tradisional. Roy mengatakan, cara belajar harus diubah dengan lebih inovatif untuk meningkatkan SDM di Indonesia. Bagaimana mengajarkan berpikir logik, mencari solusi, bekerja dalam tim, kolaboratif, kreatif mencari ide, dan sebagainya di pendidikan dasar menengah. Ini kan keterampilan yang didapatkan di dunia profesional ya, yang biasanya didapatkan melalui pelatihan. Nah, alangkah baiknya SDM di Indonesia mendapatkan keterampilan ini lebih dini di pendidikan dasar menengah. Jadi, tidak perlu sampai menunggu memasuki dunia profesional, jelas Roy pada beberapa jurnalis di Hotel Langham, SCDBD, beberapa waktu lalu. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di dunia profesional itu, Ibu Roy, harus dimasukkan ke dalam sistem pendidikan Indonesia. Roy pun merespon soal kurikulum Merdeka Belajar yang akan diterapkan menjadi kurikulum nasional 2024. Menurutnya, mengukur perubahan kurikulum membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Saya mendengar kurikulum Merdeka Belajar itu yang lebih fleksibel. Butuh bertahun-tahun untuk melihat dampaknya. Namun ini, Daya saing sumber daya manusia Indonesia 2023 naik 4 peringkat dari 51 ke 47 dari 64 negara di dunia. Riset daya saing sumber daya manusia Indonesia tersebut merupakan hasil dari riset. Pertanyaan pertama, daya saing sumber daya manusia Indonesia 2023 naik 4 peringkat dari 51 ke 47 dari 64 negara di dunia. Riset daya saing sumber daya manusia Indonesia tersebut merupakan hasil dari riset. Pertanyaan kedua, dengan apa IMD WTR 2023 membandingkan tingkat daya saing SDM di 64 negara dunia? Pertanyaan kedua, dengan apa IMD WTR 2023 membandingkan tingkat daya saing SDM di 64 negara dunia? Pertanyaan ketiga, menempati peringkat keberapa sajakah Indonesia saat dirinci faktor-faktor utama dan turunannya? Pertanyaan ketiga, menempati peringkat keberapa sajakah Indonesia saat dirinci faktor-faktor utama dan turunannya? Pertanyaan keempat, negara mana yang memiliki anggaran pendidikan 4,7% dari PDB dengan anggaran pendidikan per siswa 31.514 US dollar atau sekitar 484 juta rupiah? Pertanyaan keempat, negara mana yang memiliki anggaran pendidikan 4,7% dari PDB dengan anggaran pendidikan per siswa 31.514 US dollar atau sekitar 484 juta rupiah? Pertanyaan kelima, siapa yang berpendapat bahwa Indonesia masih harus melakukan pembenahan di sejumlah area dengan peningkatan alokasi dana pendidikan yang menjadi sorotan? Pertanyaan kelima, siapa yang berpendapat bahwa Indonesia masih harus melakukan pembenahan di sejumlah area dengan peningkatan alokasi dana pendidikan yang menjadi sorotan? Pertanyaan keenam, ada di berapa persen angka anggaran pendidikan Indonesia? Pertanyaan keenam, ada di berapa persen angka anggaran pendidikan Indonesia? Pertanyaan ketujuh, apa yang dikatakan oleh Profesor Afiliasi Kepemimpinan dan Organisasi IMD Rich Roy? Pertanyaan ketujuh, apa yang dikatakan oleh Profesor Afiliasi Kepemimpinan dan Organisasi IMD Rich Roy? Pertanyaan ke-8, di manakah Roy menjelaskan mengenai cara belajar harus diubah dengan lebih inovatif untuk meningkatkan SDM di Indonesia kepada beberapa jurnalis? Pertanyaan ke-8, di manakah Roy menjelaskan mengenai cara belajar harus diubah dengan lebih inovatif untuk meningkatkan SDM di Indonesia kepada beberapa jurnalis? Pertanyaan ke-9,
Kurikulum apa yang akan diterapkan menjadi kurikulum nasional 2024? Pertanyaan ke-9. Kurikulum apa yang akan diterapkan menjadi kurikulum nasional 2024? Pertanyaan ke-10. Apa respons Roy soal kurikulum Merdeka Belajar yang akan diterapkan menjadi kurikulum nasional 2024? Pertanyaan ke-10. Apa respons Roy soal kurikulum Merdeka Belajar yang akan diterapkan menjadi kurikulum